Halo Mendaga Traders, jadi minggu ini kami akan membawakan free analysis untuk major currency which is USD yang berbasis USD gitu. Nah, jadi kita akan membawakan beberapa pair. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang DXY. Yang dimana DXY ini adalah mother dari USD-nya. Jadi kita akan menganalisa terlebih dahulu dari induknya sendiri, indeks dolar. Nah, di sini saya Yudi Wiswayoga bersama Apta akan membawakan beberapa pairs. Jadi bisa dianalisis dari time frame 4 jam. Iya, 4 jam. Sini kelihatan ada bearish pennant. Seperti kita gambar di sini. Nah, kita kan mengharapkannya harga itu bakal cari resisten diagonalnya. Ya. Nah, jadi gini. Tunggu harga korektif di sini. Jadi lihat tunggu harga dulu di sini, apakah dia korektif atau impulsif. Nah, baru kita bisa masuk ke 1 jamnya. Jadi ini masih forecast ya teman-teman. Nah, kalau dia geraknya korektif seperti ini atau membuat mungkin ascending channel yang kecil di time frame 1 jamnya, kita bisa berasumsi DXY akan menunjukkan penurunannya. Karena di 4 jam ada bear pennant dan pada time frame 1 jamnya ada mini ascending channel gitu. Jadi untuk DXY masih bearish forecast kita. Sekarang kita lanjut dulu ke pair selanjutnya. Yang pertama AUD/USD ya. Oke, gimana analisa kiri? Oke, AUD/USD. Kalau AUD/USD ini di sini kita bisa pasangkan garis juga. Oh iya. Karena di time frame kecil itu menandakan descending channel, yang dimana kemarin kita terkena stop loss dan langsung pullback lagi marketnya. Nah, di sekilas kita bisa melihat ini seperti falling wedge. Namun kita masih harus menunggu untuk breakout dari time frame kecil. Jadi kita tarik garis dari sini. Ya. Oh, kira-kira kayak ascending channel ya? Swing terbaru cari. Iya. Aduh, ini ketutupan ini. Aku biasanya tak mundurin deh garisnya. Coba zoom out. Ascending channel yang di break korektif ya? Oke. Nah, di sini kita bisa melihat adanya breakout dari ascending channel. Namun breakoutnya itu secara korektif dan membentuk pattern di time frame 1 jam. Ya, jadi ini kita bisa tahu bahwa ciri-ciri false breakout seperti ini. Nah, udah breakout support diagonalnya, tapi breakoutnya itu korektif. Nah, ini indikasi udah false breakout. Mungkin teman-teman bisa nunggu di supportnya ini juga boleh. Mau cari resentry, coba kita forecast ini. Saya naik lagi sekali dia. Nah, sini tertouch dari falling wedge-nya sama ada support horizontal di sini. Nah, kalau di sini ada candle bullish, mungkin teman-teman bisa buy langsung. Nah, kalau agresif, karena udah 2 ada alasan buy-nya. Tuh, oke, gimana Dik? Ya sama aja. Jadi kita kalau mau yang agresif mungkin bisa entry di sana, tapi kalau mau yang konservatif kita bisa menunggu flag pertama. Ya, flag pertama lalu breakout dari flag trendline diagonal, baru kita buy lagi di skill. Ya, next USD berarti masih bullish. Oke, kalau Euro USD kayak ini maksimal 20 menit aja deh trading view berapa? Ya, nggak apa-apa. Cukup lah. Nah, jadi ini untuk Euro USD. Nah, jadi sebelumnya coba tarik garis dari sini. Ke sini. Oh, ya, aku swing baru ya tak garisnya. Nah, jadi sebelumnya candle dari Euro USD seperti ini. Cuman tarik nih garis. Mana? Udah, tarik. Ada yang di sini. Nah, jadi kita bisa melihat di sini adanya indikasi bearish flag dari Euro USD. Bearish flag nggak sih menurutmu?
Yang ini ya, ini impulsnya, ini bearish flag-nya. Iya sih. Di 1 jam mungkin lebih jelas. Jadi di Euro USD ini ada bearish flag dan masih ada satu support tujuannya yang Iya. belum di-hit sama dia. Mungkin dia mau ngetes ke support. Support daily kalau salah ya, ini nggak sih? Hmm. Coba. Nah, cek di daily time frame. Oke, ini sih, nyari ini sih. Nah, kemungkinan besar dia akan ke sana karena belum ada indikasi menjadi higher high. Masih menjadi equal dan yang sebelumnya masih menjadi lower high. Lower high. Nah, jadi masih bisa diikuti. Ini seperti yang kita lihat bahwa Euro USD ini membuat konsolidasi yang sangat panjang di daily time frame. Coba kita balik ke daily tadi. Lumayan panjang konsolidasinya nih. Oh, emang gini Euro lama. Ini konsolidasi. Yang ini di sini. Di sini aja terus kayak bearish flag. Gimana? Masih pendapat. Master Goldo ini nanti kita gold baru ya. Oke. Kayaknya masih sell berarti Ya, masih sell untuk Euro USD-nya. Namun ada satu indikasi juga melihat adanya DXY melakukan kenaikan lagi sedikit, maka euro turun lagi sedikit. Nanti ketika selesai di DXY itu sentuh touch-nya, di euro pun juga begitu. Itu sedikit kolerasi ya dari penglihatan kami di sini, masih forecast seperti itu. Ini kan dari sini kita sell tuh kena stop loss, tapi bakal stop loss galak. Stop loss, tapi bakal buat koreksi besar ya, benar koreksi besar. Iya. Kalau mau resentry, kalau emang dia naik sampai sini bisa kita jadi resentry sini. Sell ya? Bagus banget sell. Bagus. Bisa menunggu di resistance diagonalnya. Iya. Resentry stop loss cuma 20 pips. Oh ya dah, kapok aku 20 pips sekarang. 35 paling minimal. Lagi kena beda kondisinya kan. Ya 35 lah. Dulu 20 pips aman. Sekarang dah. Nah, bisa di skill nih, jika memang seperti itu forecastnya kita bisa skill trading, menunggu adanya flag continuation. Jadi ini untuk Euro USD forecast masih sell dan untuk sell lagi. Untuk pair selanjutnya tuh ini udah 1/7 dah sehat kan. Selanjutnya kita lanjut ke pound dollar. Forecast Euro USD masih sama tadi. Ya, bisa tetap biar ada caption. Oke. Selanjutnya untuk pound dollar di sini. Nah, coba kita breakdown dari time frame daily dulu. Seperti biasa. Nah, di sini udah ada impulsnya. Ini impuls pada dari time frame-nya kencang sekali. Nah, di sini udah mulai ada fase correction. Nah, kelihatannya di sini dia membentuk seperti bullish flag, cuman ya kurang clear lah saya bilang. Gap. Ya gap down dah. Kok ini kita bawa garis ke sini belum bisa sih, belum ada rejection. Jadi masih garis horizontal aja. Jadi misalnya Euro USD, pound dollar ya. GBP USD. Tapi di 1 jam ini dia ngebentuk descending channel panjang banget. Minggu lalu kayaknya ada yang ngirim deh, ya buat descending. Udah marah sih kayaknya. Udah marah. Iya. Nah, di gap cek. Nah, ini curam nih. Ini yang versi kecil, versi besarnya bisa juga. Ya, versi besar ya. Nah, ini udah ada kelihatan ada rejection di sini deh ya. Rejection. Jadi habis gap down dia balik lagi ke atas supportnya di sini. Misalkan dia break resisten yang dimana resistannya adalah support sebelumnya, maka ini berarti false break. Iya, false break. Kalau mau nunggu konfirmasi tambahan lagi, misalnya ada konsolidasi di sini, ya kita bisa buy di sini. Kemarin minggu lalu kayaknya sempat ada yang mau nge-buy di sini, tapi aku senang nunggu flag biar lebih
terkonfirmasi sih. Takutnya kan kayak gini. Hmm. Ya jadi kalau teman-teman mau conservative entry atau win rate yang lebih besar bisa nunggu flag. Jadi jangan ada rejection sedikit di support langsung buy gitu. Walaupun dia time frame 4 jam. Nunggu flag Lebih teratur lah, nanti historinya lebih biru-biru. Ya, lebih biru-biru histori ya benar. Itu aja sih untuk GBP/USD. Mending kita sabar aja. Sabarnya dulu. Sabar. Aja dah. New Zealand. Nah, nampaknya sudah running. Kemarin kita ngebuat sinyal sell, tapi di tengah jalan kita exit karena ada beberapa indikasi yang ngebuat kita ragu, namun tetap dia berjalan sesuai. Ya di kocok market nih. Jadi di sini kemarin aku lihat hammer nih. Di sini. Di support kan dia. Support. Oh ya, oke. Berubah False jadi break. hammer kan, false break. Engulfing di. Ini nggak sih? Ini nggak sih? Pet naik dia. Oke. Close langsung. Nah di sini. Ini pelajarannya apa ya dia nih? Pelajarannya itu jangan greedy. Jadi ini belum di break ternyata. Ini belum di break. Stick to the plan awal aja mendingan. Iya, jadi stick to the plan awal. Jadi udah punya dua experience untuk minggu kemarin. Kita punya dua analisa yang benar. Seharusnya benar, tapi kita yang menyalahkan. Jadi kita nggak stick to the plan. Yeah. Dan untuk rekan-rekan yang lain boleh stick to the plan ya. Kalau mau eksekusi suatu trading plan, stick to the plan is the key. Next. Iya. New Zealand ini berarti kita forecast masih drop ya? Masih sell ya. Masih sell ya. Nunggu ada correction dikit mungkin. Correction di sini di time frame 1 jam mungkin lebih jelas. Kita bisa sell pas break karena targetnya masih di titik awal koreksinya dia yaitu di sini. Jadi masih sekitar ya 100 pips dapat lah. Kalau emang ada correction yang clear ya. Jadi jangan usah dipaksain masuk. Jadi stick to the plan dah kita. Nah ini ada USD CAD. Oke, USD CAD udah dari lama banget sini mau sell kita kan. Iya, benar. Keren. Oke, USD CAD Breakdown dari dulu kayak nih tak bilang double top nggak jadi kayak ini jadi nih nggak drop ya correction terus ya udah kita langsung masuk ke 4 jam aja dah. Wih, bearish flag. Coba lihat weekly-nya tuh. Weekly. Nah, weekly sudah double top. Sekarang dia waktunya pulang. Waktunya pulang balik ke support lagi. Target pertamanya di sini. Nggak target pertama sih. Mirip kali ini. Mirip. Nih. Ini kesini. Ini kesini. Ini. Nih naik malahan. Ini loh, ini ada kayak correction gitu di sini kita nggak ambil nih. Iya. Setelah terjadi baru kita sadar soalnya. Terlalu stick sama sell-nya di sini sampai nggak ngeheroin price action paling baru. Sini bisa kita. Ini kita udah lihat terus. Ini ascending channel. Tapi di ujung ascending channel ada buat descending. Nah, jadi ini ya beberapa gini namanya Ya mistrade lah. Mistrade. Jadi Jadi kita cari lagi bersama rekan-rekan Mandaka atau Mandaka Traders, kita cari cuan bareng-bareng. Oke, masuk kita breakdown ke 4 jam. Jadi forecast pertama itu kita ngebuat bearish flag. Oke, ini aku gambarnya bearish expanding sih. Bearish expanding bisa ya yang berbau bearish lah. Ya, karena ini impulsnya dari atas ke bawah. Nah, betul. Jadi setelah dia impuls dia langsung correction. Itu deh. Correction itu yang membuat sebuah pattern yang besar. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan beberapa forecast atau possibility boleh.
membuat beberapa kemungkinan yang akan terjadi di USD CAD. Jadi yang pertama itu kita berasumsi bahwa USD CAD akan mencari resisten horizontal dan diagonal bersamaan. Oh, ini seperti pas itu. nih. Pas. Jadi ini ada double top horizontalnya, di sini juga ada. Kita bisa bilang ascending channel lah. Ascending channel bisa. Iya. Benar. Dan ascending channel versi besar, dan di H1 pun akan terjadi ascending channel juga. Nah, di time frame H1 atau time frame 1 jam ini akan menjadi ascending channel mini. Ya, mini ascending channel. Dan di ascending channel yang besar itu sudah dibuatkan di time frame 4 jam. Jadi itu forecast untuk USD CAD, dan berarti kita akan menunggu dia untuk menyentuh resistance atau resistance horizontal, diagonal, sama seperti DXY. Ini jadi mirip-mirip seperti DXY, kita menunggu di resistance untuk mencari kepastian dari USD CAD-nya. Jadi tunggu aja di sini dia harganya ngapain. Kalau dia korektif naiknya ya kita bisa ambil pas break. Iya, pas false break. Habis itu buat flag mungkin saya lagi. Nah, gitu seperti ya. itu. Jadi dari ciri-ciri karakter, ciri khas sendiri dari USD CAD ini adalah false break. Dia sangat sering membentuk yang namanya false break, yang membuat kita agak sedikit trigger sedikit. Jadi untuk karakteristiknya dari USD CAD, dia lebih dominan atau lebih sering untuk melakukan false break. Kita akan next ke pair selanjutnya, USD Swiss franc. USD Swiss franc. Rap, tolong kopinya. Asik. Tolong kopinya, Rap. Ini jadi liatin gold aja. Wih. Ini nih. Terus bapaknya nih, loh. Ada maksimal waktunya nih USD Swiss franc. Nah, USD Swiss franc masih dalam dua indikasi. Yang pertama itu sideways. Wih, sideways parah nih. Sideways, dan yang kedua itu masih ke bearish ya, karena belum ada higher high-nya. Masih membentuk equal dan belum tembus di higher high untuk di higher high ini ya. Untuk di time frame 4 jam. Namun ketika dia stuck di sini dan break dari resistance, berarti swing sebelumnya adalah higher high-nya dia. Ini. Jika kita lihat dari daily time frame, maka itu adalah higher high-nya dia. Ini ya. Ini kalau kita lihat di ini. time frame. Ya. Jadi di sana kita bisa melihat indikasi ketika dia breakout dari resistance, berarti kita bisa mengikuti. Namun untuk sekarang ini, untuk waktu dekat masih seperti ini forecastnya, masih sideways. Dan bahkan bisa dia malah membuat lower low, karena di sini masih menjadi equal. Lower high juga di sini. Lower high juga bisa kalau kita tarikkan garis diagonal. Jadi masih bearish untuk pair USD. CHF. Karena memang itu dampak dari nggak kelar-kelar dari dulu. Ya, USD Swiss franc juga korektif, dia geraknya di sana-sana aja, tapi sekali gerak ya Karena kencang. Di Swiss franc itu kayak banyak yang jadiin safe haven ya, karena lebih aman di sana. Saya dia Di Swiss franc makanya dia lebih dominan ketimbang USD. Oke, USD untuk USD Japan versi daily time frame kita bisa melihat seperti ini bentuknya, belum terlalu jelas. Namun kalau kita breakdown di time frame 4 itu masih stuck di resistance, yang dimana dia berindikasi membuat bearish flag dan membuat higher low. Jadi punya dua indikasi, dia akan menjebol bearish flag atau dia akan menjebol higher low, higher high sebelumnya. Nah, ini untuk yang bearish flag. Jadi jika dia naik berarti dia akan menjadi higher high. Maka kita bisa mencari peluang sell ketika dia sudah terjadi higher high di resistance sebelumnya. Kemungkinan besar. Dari hitung bener nih. Nah, sekian untuk yang ini. Ntar kita lanjut lagi di pair selanjutnya. Mungkin ya lah. Ya, lagi dua pair. Ya, gold sama oil.
Oke, see you. See you on In the next video. videos. Thank you. Gimana?